diperhitungkan untuk pemotongan masa hukuman yang sudah dijalani oleh Saiful Jamil. Andaikan tidak dikabulkan, maka yang proses hukum administrasi yang kita jalankan yaitu melakukan follow up terhadap upaya administrasi, yaitu pembebasan bersyarat yang sudah pernah diajukan ke pihak lapas, Dirjen Kumham, Kanwil. Itulah yang akan kita follow up. Tapi SKPD katanya sempat ditahan atau gimana? Kalau kita bicara remisi untuk narapidana, khususnya Bang Saiful Jamil, di sini kan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan harus menjalani hukuman kurang dari 2/3. Itu kemudian akan diberikan, bisa diajukan permohonan namanya pembebasan bersyarat. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu kan salah satu persyaratan yang harus, syarat administratif namanya, administratif dan substantif yang harus dipenuhi itu adalah warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan harus menjalani yang namanya proses asimilasi, program asimilasi. Nah, setelah menjalani asimilasi, karena Saiful Jamil dalam putusannya itu kan ditetapkan di situ untuk harus membayar denda. Nah, itu yang harus dijalani oleh Saiful Jamil. Nah, mengenai pembayaran denda terus masa 2/3 sudah dilengkapi semua oleh Saiful Jamil, baik secara administratif maupun substantif. Semua persyaratan itu sudah dilengkapi dan dipenuhi. Kemudian berdasarkan itulah diajukan permohonan pembebasan bersyarat. Nah, itu sekitar pertengahan bulan tahun 2019 kita sudah ajukan itu. Nah, hanya sampai saat ini kita belum mendapat jawaban. Istilahnya adalah SK apakah diberikan pembebasan bersyarat atau ditolak. Nah, sampai di saat ini yang kita belum mendapatkan jawaban itu. Itulah yang secara administrasi nanti kami sebagai pengacara akan melakukan follow up terhadap lembaga-lembaga yang terkait. Tapi kira-kira kenapa sih Bang kasus untuk Saiful Jamil ini kok terkesannya terlalu tele-tele? Bertele-tele maksudnya? Iya, jadi kan kayak tadi kan seperti bilang nih katanya untuk SKPD sendiri itu kan udah diberikan di tahun 2019 pertengahan. Tapi sampai detik ini kan belum ada jawaban nih dari SKPD ini sendiri. Bukan diberikan, tapi pengajuan. Iya, pengajuan ya, pengajuan. Oke. Nah, kalau kita bicara peraturan kan sebetulnya kan tidak ada istilah kendala di sini. Sepanjang yang bersangkutan sudah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketika syarat dan ketentuan itu sudah dipenuhi, maka hak-haknya harus diberikan. Nah, inilah yang tadi kami katakan bahwa hak asasi Saiful Jamil itu yang akan kami perjuangkan dan follow up itu secara administratif. Itu melalui lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini adalah mulai dari lapas, terus Dirjen Kanwil sampai ke Dirjen. Itulah yang selama ini kami follow up, terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait sehubungan dengan proses atau permohonan pembebasan bersyarat yang sudah pernah kita ajukan. Bang, secara langsung pengajuan PK ini dari pihak Saiful Jamil dan keluarga ini, Saiful Jamil itu bebasnya lebih cepat ya Bang, dari 8 tahun ini gitu. Ya, harapannya. Harapan dari Bang Saiful Jamil sama keluarga, termasuk kami sebagai tim kuasa hukumnya, berharap dengan diajukannya permohonan peninjauan kembali terhadap putusan tipikor yang ancaman yang divonis 3 tahun ini, mudah-mudahan dikabulkan. Ketika dikabulkan, kalau misalkan dikabulkan ternyata masa hukuman itu berkurang menjadi 2 tahun, maka Saiful Jamil insya Allah dalam awal tahun ini sudah bisa menghirup udara bebas. Bang, gimana Bang Samsul sampai detik ini Bang dengan kasusnya